Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal kurama wal fudala, jami'ul habaib wa syara'ib wal masyaikh, wabil khusus yang kita muliakan dan yang kita takzimi, tamu mulia kita Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Kashful Anwar Guru Bangil, yang kita takzimi dan kita cintai Al-Mukarram Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf beserta seluruh jamaah di Solo, yang kita takzimi dan kita cintai dan kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Muhibbin Al-Mukarram Ayanda Al-Habib Qadri Al-Idrus, yang kita takzimi dan yang kita muliakan pengasuh Pondok Datuk Kelampayan Pagatan Al-Mukarram Ayanda Kiai Haji Abdul Ghaffar As-Siddiq, yang kita takzimi dan yang kita taati bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Fadli Muiz, yang kita takzimi dan kita muliakan Ketua Umum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanah Bumbu Al-Mukarram Akhina Al-Fadil Al-Habib Hadid Al-Idrus, yang kita takzimi dan yang kita muliakan pengasuh Majelis Taklim Al-Kharaj Al-Mukarram Al-Habib Husin bin Anis Al-Jufri, yang kita takzimi dan kita muliakan pengasuh Majelis Taklim Al-Khairat, yang kita takzimi, yang kita muliakan pengasuh Majelis Taklim Al-Solfi Al-Mukarram Al-Habib Abdillah Al-Kaf Satui, yang kita takzimi dan yang kita muliakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Kausar Satiung Ayanda Guru Muhammad Ilmi, yang kita muliakan dan kita cintai pendakwa kita atau penceramah kita, yaitu Ustadz Das'ad Latif. Nah, sama-sama kita muliakan Al-Habib Sulaiman Al-Idrus, pimpinan Majelis Darul Mukhtar, yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan dan kita takzimi Habib Banua Habib Abdurrahman Bahasim, yang kita hormati dan kita banggakan dan kita takzimi pembina Yayasan Haji Maming sekaligus sahibul hajat kegiatan solawat dan doa pada malam ini, Bapak Mardani Haji Maming, Bapak Saprudin Haji Maming, dan Bapak Haji Alfiah Rahman yang kami cintai. Semoga dikabulkan segala hajat-hajat beliau dan hajat kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan seluruh para habaib, guru-guru agama, para asatis, serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada pian berataan, serta seluruh pemirsa live streaming di YouTube yang berbahagia pada malam hari ini. Pertama-tama
marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam satu rangkaian acara salawat dan doa bersama. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita bersama dan meridhoi apa yang kita cita-citakan bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, izinkanlah kami menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, pembacaan syair-syair maulid yang dipimpin langsung oleh Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf di Solo. Yang kelima, pembacaan manaqib Syekh Seman Al-Madani. Acara yang keenam, tausiah. Acara yang ketujuh, tahlil dan doa. Acara yang kedelapan, penutup. Baiklah bapak-bapak ibu sekalian yang ulun hormati, untuk membuka acara ini, marilah saya mengajak kepada bapak ibu sekalian untuk sama-sama membacakan Fatihah. Untuk membacakan Fatihah ini, kami mohon kepada yang mulia Al-Mukarram Ayanda Kashful Anwar, waktu dan tempat kami mohonkan. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم التعليم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ahmad Khusairi SPDI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا
شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul aliyul azim. Marilah menginjak kepada acara yang ketiga. Kita mendengarkan sambutan pembina Yayasan Haji Maming. Untuk ini kepada Bapak Mardani Haji Maming, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan tamu mulia kita Al-Mukarram Ayanda Kiai Haji Kasbul Anwar yang terkenal dengan Guru Bangil, dan yang saya hormati dan saya takjimi dan yang kita cintai Al-Mukarram Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf beserta rombongan yang siaran langsung nanti langsung dari Solo,
Dan yang saya hormati Habib Kadri Al-Idrus beserta Ayanda Habib Sulaiman Al-Idrus. Dan yang saya hormati Ayanda Kiai Abdul Ghaffar Siddiq. Dan yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Tanah Bumbu Kiai Haji Padli Muiz. Dan yang saya hormati Ketua PCNU Kabupaten Tanah Bumbu Al-Habib Hadid Al-Idrus. Dan yang saya hormati Al-Habib Husin bin Anis Al-Jupri. Yang saya hormati Al-Habib Abdillah Al-Kab dari Kecamatan Satui. Dan yang saya hormati Ayanda Guru Ilmi dari Satiung. Dan yang saya hormati Majelis Taklim Darul Mukhtar, mohon maaf. Dan yang saya hormati dan saya banggakan saudara saya, mohon maaf, Habib Banua atau anggota DPD RI Republik Indonesia. Yang saya hormati dan saya muliakan penceramah kita, Ustadz Das'ad yang hadir pada malam ini. Dan yang saya hormati Guru Bajuri dan para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita diperkumpulkan dalam acara salawat dan doa di makam Ayanda Haji Maming. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhir zaman. Para guru, para habaib yang hadir semua, terima kasih atas kehadirannya dalam acara doa dan salawat. Dan pertama-tama saya memohon dan meminta didoakan Ayanda saya Haji Maming, biar beliau dilapangkan kuburnya, makamnya, dan sehingga beliau mendapat berkat dari doa guru-guru semua yang ada di sini. Guru dan habaib yang saya hormati dan saya cintai, saya sebagai mantan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu sangat mengapresiasi sekali atas kehadirannya, di mana Kabupaten Tanah Bumbu sebentar lagi melaksanakan pilkada. Di mana dalam pilkada sekarang ini bukan musim kampanye. Semua kandidat semua yang terbaik sudah menyampaikan semua programnya yang terbaik. Semua kita kembalikan kepada masyarakat Tanah Bumbu, manalah yang dia pilih itu adalah yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Dan mudah-mudahan setelah pilkada nanti semua berjalan dengan baik dan para guru-guru semua yang ada hadir dalam undangan saat Bapak saya haul nanti di bulan Januari. Dan saya meminta kepada Bapak Ibu semua yang hadir, khususnya para guru-guru di sini, doakan Kabupaten Tanah Bumbu tetap menjadi kabupaten yang baik, bersih, dan selalu dikumpulkan bersama ulama-ulama besar, dan semua menjadi orang baik dan seluruh masyarakatnya bisa sejahtera. Saya yakin kalau tidak ada guru-guru dan para habaib, Kabupaten Tanah Bumbu ini tidak akan berjalan seperti ini. Dan saya di sini sebagai pribadi, sebagai pembina Yayasan Haji Maming, mengucapkan terima kasih atas kehadirannya semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit ada gangguan, mohon maaf. Acara kita akan lanjutkan. Acara yang kelima yaitu pembacaan manaqib Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Untuk pembacaan manaqib ini kami mohonkan oleh Guru Haji Abdul Ghaffar Siddiq, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
من جميع أولياء الله وأصفياء خصوصا لرحيم سيد العارف بالله تعالى وأصوله ثم إلى روح جدنا مولانا الشيخ محمد راشد الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذابه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبي الصور وعلى آله وصحبه وتابعهم في سبيل النور. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. قال أيضا عند ذكر الصالحين تنزل الرحمات. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucap puji syukur kepada Allah atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikannya kepada kita. Wabil khusus kita diberikannya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiyah, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berhadir di tempat ini dalam acara salawat dan doa bersama, sekaligus pembacaan manaqib Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Samman Al-Madani. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa membaca manaqib seseorang yang telah mendahului kita menghadap ilahi, maka termasuklah kita mengenang dan mengingat kembali kebaikan-kebaikan mereka. Maka tergolonglah kita di dalam lingkungan orang-orang yang mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam muqaddimah tadi, yang artinya ingatlah atau kenang kembalilah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia di antara kamu. Apalagi membaca manaqib aulia seperti Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Samman Al-Madani, yang mana telah kita yakini beliau adalah seorang aulia Allah. Manakala dibaca manaqib beliau di dalam suatu majlis, niscaya Allah akan menurunkan rahmat kepada orang yang membacanya dan menurunkan rahmat kepada orang-orang yang hadir mendengarkannya. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inda dzikril auliya tanzilur rahmat." Ketika dibaca manaqib, riwayat hidup atau karomah kemuliaan aulia Allah itu, maka turunlah beberapa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita baca manaqib Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Samman di tempat ini sebagai pertanda cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan berkat beliau, berkat guru-guru beliau, dan berkat orang-orang salihin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan menurunkan maghfirahnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan segala doa kita, mengabulkan segala hajat-hajat kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan memanjangkan umur kita di dalam keadaan sehat wal afiyah, serta memenuhinya dengan kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita yang halal, rezeki kita yang barokah,
rezeki kita yang menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup umur kita semua nanti di dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah menutup umur kita semua nanti di dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Ketahuilah bahwa Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu an, beliau adalah seorang ulama besar. Beliau adalah seorang ulama yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Beliau adalah wali kutub di dalam negeri Madinah. Dan Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu an, beliau mempunyai kelebihan dan mempunyai karomah yang besar, dan beliau juga adalah turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bermadhab Syafi'i. Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu an, beliau dilahirkan pada tahun 1130 Hijriah di kota Madinah. Di masa kecil Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu an, beliau sudah dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau juga sangat bakti kepada orang tuanya. Dan adalah tabiat atau kelakuan Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Samman ketika masih kecil sampai besar hingga sampai kepada maqam mursyidnya, beliau selalu kasih sayang kepada sekalian orang-orang yang menuntut ilmu agama. Beliau kasih sayang kepada sekalian orang-orang fakir dan miskin, dan beliau juga suka berkhidam, berkhidmat, membantu kepada segala orang-orang yang datang berziarah ke kubur junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah tabiat atau kelakuan Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu an, dari kecil beliau sudah membanyakkan puasa-puasa sunnah, membanyakkan riyadhah, yaitu membersihi hati dari sifat-sifat yang jahat dan menjauhi daripada ladzatud dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Kemudian pada usia mendekati baligh, Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Samman, beliau belajar berbagai ilmu agama. Beliau juga mengunjungi para ulama-ulama yang mulia lagi berpengetahuan tinggi. Beliau mula-mula belajar faqih kepada ayahnya sendiri, yaitu Asy-Syaikh Abdul Karim. Kemudian beliau belajar kepada Syekh Abdul Wahab bin Mustafa Al-Qalandawi. Kemudian beliau belajar kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi di bidang ilmu hadis. Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Samman, beliau belajar kepada Syekh Muhammad Ad-Daqqaq. Kemudian di bidang ilmu alat seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu mantiq, beliau belajar kepada Syekh Muhammad Al-Maghribi. Beliau mengambil bai'ah tariqat khalwatiyah serta dengan suluknya kepada Al-Arif Billah Syekh Mustafa Al-Bakri, sehingga beliau menjadi khalifahnya di kota Madinah. Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Samman, kemudian beliau mengambil bai'ah tariqat Qadiriyah kepada Al-Arif Billah Syekh Muhammad Tahir dengan sanad yang muttasil kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Di antara guru beliau juga adalah Syekh Al-Wali Az-Zahid As-Sayyid Atiyatullah As-Sindi dan Syekh Al-Junaidi Al-Madani dan Syekh Ali Al-Kurdi Asy-Syami dan Sayyid Ali Al-Attar dan Sayyid Ibrahim Al-Mashisi dan Sayyid Alwi Al-Haddad dan saudaranya Sayyid Hasan Al-Haddad. Sayyid Alwi dan Sayyid Hasan Al-Haddad adalah kedua-duanya anak daripada Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur Ratif. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memandang Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu an dan membimbing ruhaninya sehingga derajat kewaliannya terus ke tingkat kesempurnaan, sebagaimana yang dinyatakan beliau di dalam perkataan beliau, laisa li ahadin minal masyaikhi alayya minnah wa innama hiya li sayyidil insi wal jinnah.
Kata beliau, guruku yang paling banyak berjasa kepadaku hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah kelakuan Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu an. Beliau menyembunyikan akan ilmu dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari Hadratul Rasul menyuruh untuk menzahirkan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Dan adalah setengah daripada perkataan Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu an. Kata beliau, alhamdulillah, aku dijadikan oleh Allah sebagai wali selagi aku masih di dalam perut ibuku, serta aku dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi perkataan Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu an. Kata beliau, segala kami aulia Allah, tiadalah kami ini mati, melainkan kami ini hanya berpindah daripada negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu berziarah ke kubur kami, serta kamu membaca Al-Quran di kubur kami dan berzikir di kubur kami. Maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaduna min darin ila dar paya habbadan naqlatu wan na'imus sarmadu. Yang artinya, hai segala nabi Allah, hai segala aulia Allah, hanya saja kamu dijadikan kekal oleh Allah, dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain. Maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu an, kata beliau, barang siapa yang makan makanan kami, maksudnya mengamalkan amalan-amalan beliau, maka masuklah ia ke dalam surga. Dan barang siapa yang masuk ke rumah kami atau langgar kami, maksudnya hadir di majelis beliau, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, kata beliau, barang siapa yang membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya orang tersebut termasuk jumlah martabat wali kutub. Berkata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, kata beliau, tidaklah naik pangkatku ini kepada Allah melainkan dengan sebab aku mengakali doa tersebut. Tetapi membacanya doa tersebut itu jangan diselingi dengan perkataan-perkataan dunia. Setengah daripada wasiat Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu an, kata beliau, wa 'alaika bi islahi sariratika hatta tasira khairan min 'alaniyatika, wa dzalika li anna as-sarirata mawdi'un nadharil haqq wal 'alaniyata mawdi'un nadharil khalqi. Kata beliau, lazimi olehmu saudaraku memperbaiki sifat-sifat hatimu, sehingga jadilah ia lebih baik daripada anggotamu, karena bahwasanya hati adalah tempat yang dipandang oleh Allah, sedangkan anggota adalah tempat yang dipandang oleh makhluk. Setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, kata beliau, wa 'alaika bi husnil dzan billah wa ibadihi fa innallaha la yas'alu an husnil dzanni bi ibadihi bal yuhasibuka ala su'il dzanni bihim. Artinya, kata beliau, lazimilah olehmu sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan sangka baik dengan segala hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tiada akan menanya akan hamba yang bersifat sangka baik, tetapi Allah akan menghisap engkau atas sangka jahat engkau dengan hamba-hamba Allah.
Adapun murid-murid daripada Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Seman ini yang kedudukannya sebagai khalifah sangat banyak. Di antara murid-murid Tuan Syekh Muhammad Seman adalah anak beliau sendiri yang bernama As-Sayyid Ahmad As-Seman, wafat 6 Sya'ban tahun 1193 Hijriah di kota Mesir. Yang kedua, murid Tuan Syekh Muhammad Seman, Syekh Siddiq bin Umar Khan Al-Madani, dan yang ketiga adalah Syekh Abdul Baqi bin Muhammad Salih Asy'ab Al-Ansari Al-Madani. Yang keempat adalah Sayyid Muhammad bin Sayyid Husain Al-Jufri Al-Madani. Yang kelima adalah Syekh Abdul Ghani bin Abu Bakar Al-Hindi Al-Madani. Dan yang keenam adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dikenal Datuk Kelampayan. Ini murid Tuan Syekh Muhammad Seman. Kemudian yang ketujuh adalah Syekh Abdul Somad Al-Falembani, orang negeri Palembang, pengarang kitab Sayrus Salikin. Kemudian yang kedelapan adalah Syekh Abdul Wahab Bugis, nama beliau Sadandring Ding Bunga Wardiah, anak Raja Bugis. Kemudian Syekh Abdul Rahman Misri Banten, beliau dari Jakarta. Adalah kitab-kitab yang dikarang oleh Tuan Syekh Muhammad Seman. Yang pertama An-Nafahatul Ilahiyah, kemudian Unwanul Jalwah fi Sya'nil Khalwah, kemudian Ka'asful Asrar, kemudian Al-Futuhatul Ilahiyah, kemudian Risalah Ighasatul Lahfan, kemudian An-Nasihatul Alawiyah Lisadatil Ahdaliyah, kemudian yang ketujuh adalah Risalah Asrarul Ibadah. Ini karangan-karangan Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu an. Kemudian setengah daripada karomah Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Seman radhiyallahu an. Jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajjuhlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawassul beliau. Maka dengan barokah karomah daripada Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Seman, maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disegerakan kabulnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ini suatu faidah. Barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Seman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama dengan orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuannya, kemudian dihadiahkannya pahalanya kepada Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Seman. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah meluaskan rezekinya yang halal, dibukakan hatinya kepada jalan akhirat, dan lagi akan menyampaikan segala hajatnya, sama hajat itu urusan dunia atau hajat-hajat urusan akhirat. Ketahuilah Tuan Syekh Muhammad Seman ini tinggi badannya sedang, bulu janggutnya tipis, mulutnya seperti huruf mim, warna kulitnya putih bercampur kehabang-habangan, dadanya lebar, suaranya nyaring, dan beliau adalah orang yang sangat takut hatinya kepada Allah. Air matanya mudah menetes, wibawanya besar, doanya dikabulkan oleh Allah, akhlaknya sangat mulia, dan beliau selalu musyahadah kepada Allah di dalam kebanyakan waktunya. Gelar beliau yang sangat masyhur adalah Syekh Seman, dan telah berkata As-Sayyid Muhammad bin Husain Al-Jufri, arti As-Seman adalah orang yang memberi makan bagi segala ruh murid-muridnya dengan makanan ilmu ma'rifat kepada Allah. Maka jadilah hati muridnya itu penuh dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, keutamaan Tuan Syekh Muhammad Seman sangat banyak. Perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari di waktu zuhur. Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Seman radhiyallahu an, beliau wafat pada hari Arba 2 Zulhijjatul Mubarakah pada tahun 1189 Hijriah. Jumlah umur beliau 59 tahun, dan beliau dimakamkan di pakuburan Baqi, yaitu berhampiran dengan pakuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat manaqib Tuan Syekh As-Sayyid Muhammad Seman Al-Madani, kita yang membaca dan orang-orang yang hadir mendengarkan di tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasulnya,
dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu cinta kepada para ulama, para aulia dan orang-orang solehin. Karena dengan sebab cinta itulah nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan mereka-mereka itu di negeri akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, engkau akan beserta orang yang engkau cintai. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baiklah, sambil menunggu audio dari Solo, kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Das'ad Latif. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa tuan-tuan guru, para habaib, alim ulama, terkhusus yang kita muliakan, Guru Bangil dan Syekh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sagab yang ada di kota Solo, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam khusus teristimewa kepada Tomatua Malebita, Benena almarhum Haji Maming, Ibunda Haja Mariyati, itulah dia. Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab hadis Sahih Bukhari, Nabi menceritakan ketika seluruh manusia dikumpul di tempat yang bernama Padang Mahsyar. Bayangkan, dikumpul di satu tempat dari Adam sampai kiamat. Berapa jumlah manusia waktu itu? Sekarang penduduk dunia kalau saya tidak salah 7 miliar yang terdaftar. Ini tahun ini. Bagaimana yang dari Adam dikumpul sampai hari kiamat. Satu tempat. Namanya Padang Mahsyar. Dan pada saat itu kata Nabi, begitu panasnya matahari seolah-olah tinggal satu jengkal dari kepala. Hampir semua orang gelisah. Kenapa mereka gelisah? Mereka mau tahu status hukumnya. Saya ini masuk surga atau masuk neraka? Dan pada saat itu Allah murka. Seluruh manusia kaget. Karena pertama kali Allah tampil dan murka di hadapan manusia. Dan pada saat itu mitau manan mitau we. Takut semua orang. Saya ini masuk surga atau masuk neraka? Sementara pengadilan belum dimulai. Sama juga kalau kita dinyatakan tersangka sama KPK atau polisi, kan kita mau cepat diadili. Adili saya cepat. Kalau saya salah berapa tahun penjara. Kalau saya tidak salah nyatakan saya bebas dari tuduhan. Nah, gelisahlah semua orang waktu itu. Dan pada saat gelisah itu kata Nabi, datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, engkau adalah kakek dari kami semua. Tolong menghadap kepada Allah.
mangolo kolori puange, milo doang. Berdoa kepada Allah supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini Nabi Adam berkata, "Ai, masuk satu? Susah bos. Kenapa? Saya malu ketemu Allah hari ini. Saya pernah makan buah haram. Saya pernah makan sekali barang haram di dunia. Saya malu ketemu Allah. Di mana mukaku mau kusimpan? Saya pernah makan barang haram sekali." Subhanallah. Nabi Adam satu kali makan barang haram, malu ketemu Allah. Gimana kita yang tiada hari tanpa makan uang riba? Lalu Nabi Adam berkata, silakan kau datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, minta doa. Mudah-mudahan Nabi Ibrahim mau berdoa. Datang lagi sekelompok manusia ini menghadap kepada Ibrahim. Ya Ibrahim, engkau adalah kakek para nabi. Tolong menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini Nabi Ibrahim berkata, "Ai, malu juga saya. Kenapa? Saya pernah bohong 2 kali. 2 kali Nabi Ibrahim bohong. Malu ketemu Allah. Gimana kita yang tiada hari tanpa bohong istri? Alasan rapat ternyata pergi merapat. Saya malu ketemu Allah. Saya pernah bohong." Ibrahim alaihissalam lalu berkata, "Cobalah kau datang kepada Nabi Musa. Minta tolong kepada Nabi Musa. Berdoa kepada Allah." Datang lagi kepada Nabi Musa. "Ya Musa, engkau adalah Nabi. Tolong menghadap kepada Allah." Nabi Musa berkata, "Saya juga malu kepada Allah. Saya pernah dikhianati oleh umatku." Nabi Musa berkata, "Kau datanglah kepada Nabi Nuh. Mudah-mudahan Nabi Nuh mau berdoa." Datang lagi sekelompok manusia ini. "Ya Nuh, engkau adalah Nabi dan Rasul. Tolong menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan." Nabi Nuh berkata, "Masih rito kak iya bos. Malu juga saya, kasihan. Kenapa? Saya pernah diutus menjadi Nabi dan Rasul. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Weh, anakku lawan saya. Di mana mau kusimpan mukaku? Saya malu menghadap kepada Allah." Nabi Nuh, Pak, Bu, satu aja anaknya. Satu anaknya berkhianat, malu kepada Allah. Gimana kita yang 5 anaknya semua tidak ada yang sholat? 1 tukang judi, 1 tukang tipu, 1 pejabat korup, 1 kontraktor nakal, 1 perempuan hamil di luar nikah. Weh, Nabi Nuh 1 anaknya berkhianat, malu kepada Allah. Gimana kita yang 3 anak kita tidak ada yang tahu sholat? Maka ibu-ibu, kalau ibu, bu, kalau mati ki nanti siapa kira-kira doakan ki? Ibu, siapa? Suami. Kawin lagi dia. Bapak-bapak, kira-kira kalau meninggal siapa yang doakan bapak? Karyawan. Pajak ini bos. Siapa yang doakan kita? Anak. Maka selama masih hidup ini, didik anak kita. Tidak salah kalau anak kita keluar negeri sekolah belajar bahasa Inggris. Tidaklah sesat anak kita belajar Korea, bahasa Korea. Tidaklah dilarang anak kita diajar bahasa India. Tidak. Tapi sesat kalau anak kita tidak pernah kita lihat datang berjamaah di masjid. Bapak-bapak mau tahu masa depannya dikubur? Mau tahu Bapak Ibu masa depan dikubur? Mau tahu? Lihat anak kita sekarang. Lihat anak kita sekarang. Kalau malam Jumat masih mau dia salawatan. Malam Jumat masih buka Quran, baca Yasin. Insya Allah Bapak aman deh dikubur. Kalau anak kita ada taklim, ada majelis, dia datang lebih awal. Harapan Bapak meskipun cuma ngontrak-ngontrak. Tapi kalau anak kita tinggi sekolahnya, bertumpuk titelnya, tapi tidak tahu menghargai ulama, tidak pernah hadir majelis, tidak pernah ngundang pengajian ulama, alamat menderita Bapak. Perusahaan, mobil mewah, rumah megah, meninggal. Siapa yang miliki?
Ibu-ibu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu berlian? Emas, cincin. Siapa yang pakai, Bu? Anak? Bukan, menantu. Ya menantunya kalau baik, alhamdulillah. Kalau menantunya jahat sifatnya, menderitalah kita. Setengah mati kita kumpul harta. Setelah meninggal, tidak ada anak kita yang doakan. Ini salah satu keluarganya Pak almarhum Haji Maming. Meskipun beliau sudah meninggal dunia, anak beliau masih selalu hobi. Saya kira ini bukan kebiasaan, tapi hobinya ini Pak Mardani ngumpul ulama. Malam ini saja berapa ulama dikumpul. Bayangkan. Mengumpulkan alim ulama seperti ini luar biasa. Dan itu jarang terjadi. Kalau orang kaya mengumpulkan artis, banyak Pak. Oh, baru itu artis datang, apa aja dia datang dibawa? Alamat palsu. Coba. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Baru ulama di depan, kasihan. Dia goyang lah itu bapaknya Pak. Enggak juga dikasih pegang kita Pak, dikasih lihat-lihat saja. Nampaknya Cina-Cina dikasih labak silisu. Alhamdulillah ini Pak. Keluarga almarhum Haji Maming, anak-anak beliau senang mengumpulkan ulama. Masya Allah. Bapak-bapak, kalau mau tahu masa depan dikubur, lihat anak kita sekarang. Tidak usah bangga pintar anak bahasa Inggris kalau dia tidak tahu berjamaah di masjid. Tidak usah merasa puas kalau anak kita sekolah ke luar negeri tapi tidak pernah tahu hadir di majelis. Biasanya kan kita selalu bilang begini, hebat tahu anaknya itu Ustaz. Kenapa dia hebat? Nah bilang pintar bahasa Inggris Ustaz. Bilang apa hebatnya? Nah banyak orang pintar bahasa Inggris. Masa banyak Ustaz? Pergi mako di Inggris. Tuh di Inggris Pak, anak-anak masih kecil sudah pintar bahasa Inggris. Tidak percaya, pergi lihat Pak. Tanya Pak Mardani. Coba Pak. Memangnya kalau anak nanti pintar bahasa Korea, pintar bahasa Inggris. Bapak meninggal dia berdoa pakai bahasa Inggris. Oh my God, please help me my mother. Kadada. Bahasa Banjar jua. Lalu Nabi Nuh berkata, tolonglah kau datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Berdoa, minta Nabi Isa berdoa. Datang lagi sekelompok manusia ini. Ya Isa, engkau adalah pengajar cinta kasih. Tolong menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Mendengar ini Nabi Isa juga geling kepala. Hicauka. Tidak bisa. Saya pernah diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Malah saya dianggap oleh umatku menjadi Tuhan. Saya malu menghadap kepada Allah. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, cobalah kau datang kepada penghulu para nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sekelompok manusia ini menghadap kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, engkau adalah penghulu para nabi. Tidak diciptakan langit dan bumi. Tidak diciptakan sorga kecuali persembahan Allah kepadamu ya Muhammad. Engkau kekasih Allah. Menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Nabi-nabi senior tadi semua angkat tangan. Mendengar ini Nabi Muhammad SAW tersenyum dan berkata, "Tanak bawa no bos. Tenang no. Tenang sampean. Tenang. Duduk aja pian-pian. Duduk. Tenang." Lalu Nabi menghadap kepada Allah. Jangan lagi tanak dalam hadis pian-pian tak kedada. Ini bahasa dasar latif supaya gampang dipahami. Kau duduklah semua di situ. Disinilah berlaku syafaatku. Syafaat ini adalah mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi itu ada yang diberi di dunia, ada yang diberi di akhirat. Mukjizatnya Nabi di dunia, satu. Sejak kecil di mana beliau berjalan dinaungi oleh awan. Mukjizat beliau ketika susah air, sahabat ingin berjamaah, mau wudu tidak ada air. Nabi katakan kau ambil bejana. Nabi kasih gini jari-jarinya, keluar air dari jari-jari beliau sehingga cukup untuk wudu seluruh sahabat. Mukjizat Rasulullah. Apalagi mukjizat Rasulullah? Al-Quranul Karim. Satu di antara itu di dunia semua. Dunia. Dan apalagi mukjizat di akhirat. Inilah syafaat. Apa ini syafaat? Rekomendasi. Apa ini syafaat? Kata belece.
Apa ini syafaat? Nota. Kalau di Yayasan Haji Maming, Bapak minta proposal di ACC sama Pak Mardani, aman proposalmu bos. Itulah yang disebut kata belece. Haji, ada kasihan ini masjid mau dibantu. Barangkali Yayasan Haji Maming bisa bantu. Nah bilang Haji Mardani sini. Saya ACC, kaji asi Rois. Alengnya Haji Rois, ya cairkangi. Selesai urusanmu bos. Itu namanya nota, kata belece. Rasulullah punya mukjizat. Salah satu diantaranya, syafaat. Maka dia Nabi tak tenang mana no, duduk kalian. Menghadaplah Nabi kepada Allah, sujud di hadapan Allah. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, kami sadar banyak dosa, kami sadar banyak maksiat. Tapi kami juga sadar Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pengampun. Atas nama Maha Rahman, Maha Rahimmu, ampuni kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, tolong ya Allah, bukalah pengadilan ini. Mendengar ini Allah kemudian berfirman, ya Muhammad, kau bangkit dari sujudmu. Motono, bangkit dari sujudmu. Hari ini aku mulai pengadilan. Jibril, siapkan segala keperluan, kita mulai pengadilan satu demi satu. Dimulailah pengadilan. Dipanggillah kita satu demi satu. Bayangkan Pak, bayangkan. Satu tempat, satu loket, dari Adam sampai kiamat, satu loket karena satu ji Tuhan. Dipanggil kita satu demi satu, apa tidak lama? Kita saja bayar PDAM, itu kita ngantri, padahal tempat ngantrinya ber-AC, tempat ngantrinya ada permen sambil menunggu, yang layani kita cewek-cewek cantik, yang enak dipandang mata. Ada yang salib kita, langsung emosi tuh. Ngantri kok bos, muliwak kak, sejak guru gitu. Coba, padahal itu masih nyaman, matahari masih jauh, tempat kita sejuk, ada permen. Ada yang menyalip kita, marah. Gimana di padang mahsyar kelak nanti Pak? Satu loket. Kenapa satu loket? Karena cuma satu Allah. Bayangkan Pak, sebagai ilustrasi, perbandingan. Istri kita ke pasar. Tiba-tiba anak nangis. Disuruh pergi cari istri. Satu pasar Pak, susah didapat. Padahal itu satu pasar mungkin cuma 1000 orang. Ini dari Adam sampai kiamat ngantri satu loket. Dan dipanggil satu demi satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan nenek kita yang duluan mati. Siapa dulu dipanggil? Umat Islam. Tapi kita sendiri umat Islam berapa miliar. Lalu siapa umat Islam dulu yang dipanggil? Mereka yang nama-nama Islam. Abdurrahman, Abdul Qadir Jailani, Das'at Latif. Dia ketawa, serius orang ini. Dipanggil Pak. Yang namanya Tony, Joni, Nining, Bedu, Baco, Mondriko bos. Saya mau sebut juga Maming tapi takut saya Pak. Bagaimana caranya Ustadz? Kalau sudah terlanjur kita dikasih nama kan dulu terima beres. Kita tidak bisa komplain. Orang tua kita zaman itu tidak tahu soal ini. Nah sekarang kita sudah tahu. Gimana caranya Ustadz? Islamkan nama kita. Tidak perlu ganti ijazah. Ulang tahun. Undanglah orang. Enggak usah potong sapi kalau Bapak enggak usah. Bawanya sapi, kambing. Kambing pun susah Ustadz. Ayam juga 1 ekor. Potong, undang Ustadz Das'at. Ustadz, saya syukuran. Ulang tahun saya yang ke-25 Ustadz. Saya Islamkan namaku. Tadinya namaku Joni. Sekarang saya Islamkan menjadi Muhammad Abdul Joni. Nggak nyambung Ustadz. Biar yang penting selamat kokoh akhirat. Yang penting jangan seperti ada dia bilang namaku saya Ustadz. Siapa namamu? Aldino. Apa Aldino? Bagus ini Ustadz. Apa ini Aldino? Nah bilang alhamdulillah dia nongol. Kasih nama-nama Islam. Dipanggillah kita satu demi satu. Ketika Nabi menceritakan ini. Sahabat bertanya. Ya Rasulullah, luar biasa syafaatmu waktu itu.
Apakah seluruh kami hambamu, apakah seluruh kami umatmu, umat Islam ini otomatis mendapat syafaatmu? Nabi bilang tidak. Kalau kau mau mendapat syafaatku, satu, kau terbebas dari dosa syirik. Dekmu pak dua pungallahu ta'ala. Kalau bapak ibu mau mendapat syafaat dari Nabi, syarat pertamanya hindari dosa syirik. Apa itu syirik? Ya, menyembah selain Allah. Saya yakin di sini Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang menyembah patung. Tidak ada yang menyembah berhala. Tapi banyak di antara kita yang menyembah apa? Menyembah kekuasaan. Menyembah harta. Nah itu. Nah, salah satu mohon maaf. Berhikmat. Memuliakan ulama dan guru itu ajaran agama. Tapi jangan berlebih-lebih. Misalnya berebut air minumnya guru. Bolehkah minum air minumnya guru? Boleh. Tapi untuk sekarang sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Nanti ada corona kita minum bekasnya. Kita juga kena corona. Untuk sekarang. Ini yang namanya berhikmat dengan ilmu. Cium tangan guru itu ajaran kemuliaan akhlak. Tapi untuk zaman sekarang dianjurkan untuk tidak. Kenapa? Siapa tahu seperti saya. Keluar masuk bandara. Ketemu dengan segala macam orang. Di luar saya rawan kena corona. Bapak cium tangan saya. Yang tadinya ada kuman di sini dan virus. Bapak cium bisa tertular. Ini namanya caranya. Niatnya baik. Berhikmat kepada ulama baik. Tapi caranya yang keliru. Untuk sekarang. Nah, berhikmat memuliakan guru bagus. Tapi jangan sampai minum air bekasnya guru. Lalu salah keyakinan. Kalau minum ini air. Anak saya bisa jadi ulama. Biar dia minum 1 liter. Tapi ibu bapaknya tidak doakan anaknya. Susah itu jadi ulama. Biar dia minum 1 galon. Minum kau nak supaya kau jadi ulama. Tapi tidak pernah sholat. Tidak bakal. Maka kita berhikmat kepada guru. Tapi jangan sampai berlebih. Sehingga kita bisa berkeyakinan bahwa guru itulah yang memberikan kita syafaat. Bukan. Syafaat hanya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu pun di akhirat kelak. Yang kedua. Syaratnya mendapat syafaat dari Rasulullah. Aqimis salah. Tetongangi sempajangi. Dirikan sholat. Saya yakin bapak-bapak semua rajin sholat. Saya yakin. Tapi yang perlu dikoreksi. Tata cara pelaksanaan sholat kita. Kadangkala kita sholat tapi cari duit. Allahu Akbar. Tadi duit saya dikasih Pak Mardani 200.000. Beli bensin 100.000. Beli pulsa 50.000. Mana ini 50? Allahu Akbar. Dia cari itu. Dia periksa dulu kantongnya. Di mana aku simpan? Ruku, dia periksa kantong belakangnya. Naik lagi, di mana saya simpan? Begitu assalamualaikum, di bawah bantal saya simpan. Sepanjang takbir sampai salam, dia tidak ingat Allah, tapi ingat duit. Allahu Akbar. Begitu rakaat kedua, Pak Imam panjang bacanya, dia baru ingat, wah kunci motor melengket di motor. Hakul yakin pasti bapak tidak husuk lagi. Hilang sudah motor saya ini lampik na to na baca na Pak Imam. Maka harus dikoreksi kembali tata cara sholat kita. Terutama kita yang banyak kita langgar adalah pakaian dalam sholat. Kalau kita mau ketemu guru luar biasa pakai parfum. Mau ketemu wali kota, bupati, gubernur kita pakai baju baru. Tapi sayang ketika mau ketemu Allah, baju yang kita pakai sholat, Masya Allah, baju seadanya. Apa salah? Tidak salah, tapi itu menunjukkan keikhlasan kita, tingkat kecintaan kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari koreksi. Padahal Nabi itu kalau mau sholat, beliau sikat gigi dulu, beliau pakai parfum, beliau pakai baju yang baik, bukan mahal, tapi apa? Coba buka surah Al-Jum'ah. Kau datang menghadap kepadaku dengan berpakaian yang indah.
Beliau Nabi mau sholat sikat gigi. Mau sholat beliau pakai parfum. Mau sholat dia pakai pakaian yang indah. Kenapa? Yang kita hadapi adalah Allah yang memberi kita rezeki. Allah yang memberi kita hidup. Allah yang memberi kita kesehatan. Maka selayaknya kita menghadap kepada Allah dengan maksimalkan penampilan dan pakaian kita. Coba mulai diamalkan. Saya yakin Bapak semua sholat. Saya yakin. Nah, kemudian yang paling banyak lagi kita langgar. Menunda-nunda waktu sholat. Kita sholat Ustaz. Betul. Tapi sholat asar kita sudah dekat maghrib. Saya sholat Ustaz. Tapi tiap hari sholat subuh kita jam 7 pagi. Nah, oh ya. Mudah-mudahan mulai tahun ini. Mulai sepulang lepas pengajian ini. Kita mulai memperbaiki kualitas sholat kita. Yang ketiga kata Rasulullah. Kalau engkau ingin mendapatkan syafaatku di akhirat kelak. Maka perbanyaklah menyebut namaku. Bagaimana cara menyebut nama Nabi? Itulah sholawat. Nah ini alhamdulillah senangnya saya dengan Bubuhan Banjar. Kaltim Kalsel ini. Kalau sholawatan luar biasa. Nah apa pentingnya sholawat ini? Saya kasih contoh sederhana. Bapak tiap hari ngirim surat ke Pak Mardani. Tiap hari meskipun Bapak tidak kenal. Bapak tidak dikenal sama Pak Mardani. Bapak kirim surat tiap hari. Atau kirim SMS. Tiap hari kirim SMS. Begitu Bapak ketemu. Pak, saya yang selalu kirim surat ke Bapak. Saya yang selalu kirim SMS ke Bapak. Saya yang selalu kirim WhatsApp doa-doa ke Bapak. Langsung, oh kamu. Ah, sini. Kamu. Oh ya. Pandre, buarangi kopi. Bikin kopi. Kasih roti yang baik-baik. Kenapa? Sudah sering kirim pesan. Kita memang tidak pernah ketemu Nabi sekarang. Kita tidak pernah secara fisik bersilaturahmi kepada Nabi sekarang. Tapi kita sekarang kirimkan selalu doa-doa kepada Rasulullah. Salawat-salawat kepada Rasulullah. Tiap hari kita bersalawat. Bahkan tiap 5 waktu kita bersalawat. Di akhirat kelak ketika ketemu Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, oh kamu Das'ad yang selalu mengirimkan salawat kepadaku. Sini kau, saya kasih kau syafaatku. Maka ketika kumpul seperti ini. Banyak-banyaklah bersalawat. Dalam sebuah hadis dikisahkan, berkumpullah Rasulullah bersama Jibril. Lalu Nabi melihat ada malaikat yang begitu banyak jari-jarinya. 1 juta jari-jarinya. Nabi lalu bertanya kepada Jibril, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, oh itu malaikat pencatat air hujan ya Muhammad. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat ya Muhammad. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat. Ya seperti kita sekarang ini. Berkumpul di satu tempat. Lalu mereka bersalawat kepadamu bareng-bareng. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Nah bapak-bapak. Kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud. Ada yang tahajud tadi malam? Ada? Lebih banyak yang tidak. Tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis. Tidak bisa memperbanyak amal dengan umroh tiap tahun. Tidak bisa memperbanyak amal dengan membangun masjid. Maka perbanyak amal dengan cara apa? Banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kumpul seperti ini. Dan ketika Allah perintah kita salawat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak haji. Allah perintah solat, Allah tidak menunaikan ibadah solat. Tapi ketika Allah perintah kita salawat. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Poin pertama, salawat. Poin kedua, Allah seolah-olah ingin berkata kepada kita, Das'ad, kalau ada masalahmu, ini yang kau pakai selesaikan.
Apa itu? Kekuatan doa. Ada di sini tidak ada masalah? Bapak-bapak ada di sini tidak ada masalahnya? Semua punya masalah Pak. Malah muka-muka penuh masalah semua ini Pak. Coba, semua punya masalah. Ada yang nakal anaknya. Ada yang istrinya pandang nakal. Ada yang suaminya yang selingkuh. Ada yang tidak bisa lunas mobilnya. Macam-macam masalah kita. Ada yang punya penyakit. Semua punya masalah. Jangankan kita, Nabi saja punya masalah. Alhamdulillah, Allah tidak perintah. Das'at, kalau ada masalahmu, kau jadi bupati dulu. Tidak. Das'at, ada masalahmu, kau jadi dokter dulu. Das'at, ada masalahmu, kau jadi profesor dulu. Tidak. Allah cuma minta, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Jadi ketika ada masalah, perbaiki solat, tingkatkan nilai kesabaran. Dan salah satu keutamaan dari solat itu menyebabkan doa-doa kita gampang diterima. Ada yang bertanya, Ustadz, saya selalu berdoa Ustadz. Kenapa doaku tidak diijabah Allah? Allah jawab, Fa'isa sa'alaka ibadi anni fa'inni karib ujibud da'watad da'i sada'ani. Apa sebabnya doa tidak diijabah oleh Allah? Salah satu sebab doa tidak diijabah Allah adalah memutuskan silaturahim. Nah, ini pilkada seperti yang disampaikan tadi Pak Mardani. Pilkada ini pesta demokrasi. Selesailah semua calon ini, kata beliau, baik semua. Jangan lagi ada yang bermusuhan. Pestanya namanya pesta kita senang-senang. Namanya pesta kita gembira-gembira. Selesai pesta, selesai pencoblosan, jangan lagi ada yang bermusuhan. Mari berapatkan kembali saf kita. Sama-sama membangun Kabupaten Tanah Bumbu. Jangan berpecah belah gara-gara ini pilkada. Ya. Kedua, penyebab doa tidak diijabah oleh Allah. Hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Susah sekali doa diijabah. Dan yang ketiga, kalau kita berdoa tidak sesuai dengan adab. Apa penyebab doa adab itu? Satu di antaranya, kalau Bapak Ibu berdoa tidak diawali dan akhiri dengan selawat, kata Nabi, doamu tergantung antara langit dan bumi. Jadi ada orang berdoa, 30 menit berdoa, tapi tidak diawali dan akhiri dengan selawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Maka sebelum berdoa, nah, adabnya, tata caranya menurut Adabud Doa dalam kitabnya Adabud Doa Imam Al-Ghazali, berdoa usahakan ada wudunya. Berdoa pakai baju yang kita yakini halal. Jadi kalau Bapak mau berdoa periksa dulu, ini bajuku dari mana? Jangan sampai ini baju sogok pilkada. Ini cincinku dari mana? Jangan sampai ini proyek fiktif. Itu semua. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu kita periksa lagi. Apalagi yang kita tanya? Adabnya mengangkat kedua belah tangan. Ustadz, boleh berdoa begini? Boleh. Boleh begini? Boleh. Ustadz, kenapa ada orang berdoa begini tangannya? Oh, banyak sekali dia minta itu. Bolehkah begini? Boleh. Boleh begini? Boleh. Tapi yang disunnahkan seperti ini. Tangan kanan kiri merapat, dia di depan wajah. Apalagi sunnahnya bersalawat kepada Nabi. Apalagi sunnahnya menengadah ke atas langit. Apalagi sunnahnya berzikir. Kita minimal zikir yang 3. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Coba biasanya kita zikir ini kan terlalu cepat. Sehingga kita zikir seperti makan pisang goreng panas. Jumlah. Itu apa artinya itu? Nasa ngugie, kosisya koma pigau deceng, pigau isi deceng-decengnya. Sekali kau melakukan kebaikan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, jumlah. Saya biasa heran, sama-sama subhanallah dibaca, sama-sama 33, sama-sama mulainya. Saya baru 11, dia sudah sampai. Jumlah. 2 dia tarik bijinya. Maka perbaiki. Berzikir dengan sebaik-baiknya. Kemudian menghadap ke kiblat. Duduk di antara 2 sujud. Ustadz, boleh membelakangi kiblat? Boleh, tapi tidak adab namanya. Sama ibu-ibu minta uang sama suami. Kan kita bujuk dulu, itawa bapak gagahnya, serasinya kumisnya dengan sarungnya, padahal tidak ada hubungan itu. Tapi dipuji, wih makin cakep, awet muda saya lihat bapak ini. Sudah senang suami, ya suamimu dong, memang begini. Sudah itu lalu kita bilang, Pak, saya mau beli cincin. Suami sudah senang, tenang ibu, tenang saja, tunggu saja bonus, saya belikan kau cincin. Tapi coba kalau baru datang suami, di kantor dimarah-marahi sama bosnya,
Di jalan kehujanan, lapar, baru datang langsung bilang, Pak saya mau beli cincin. Kalau kau tidak belikan cincin saya keluar dari rumah. Nabi bilang suami, keluar maka cepat. Karena ada adabnya dulu. Lalu kita menghadap. Jangan sampai minta cincin sama suami di belakangi. Pak belikan saya cincin. Nabi bilang suami, kurang ajar kau. Maka ada adabnya. Nah sudah itu menangkat kedua belah tangan berselawat. Nah sudah. Kita mendoakan dulu orang yang berjasa dalam hidup. Siapa orang berjasa dalam hidup kita? Setelah selawat kepada orang tua. Minimal doanya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah itu mintalah. Harus bahasa Arab? Tidak. Ini biasa kelemahan kita. Kita mau berdoa ke toko buku dulu. Beli buku doa. Sudah itu kita hafal. Baca dihafal. Sudah kita minta. Lah apa? Doa itu bukan menghafal. Doa itu kalau bahasa Bugisnya curhat. Bahasa Bugisnya mah paletu. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya. Mending bahasa Banjar atau bahasa Bugis. Nanti kalau bahasa Arab bingung malaikat. Lain di bibir, lain di hati. Dia bilang malaikat apa maksudmu itu bu? Kau mau obat sehat ternyata kau minta hujan. Kan lain di bibir, lain di hati. Maka tidak harus bahasa Arab. Bahasa Indonesia pun oke, bahasa Bugis oke. Ya Allah, boleh berdoa begini bu. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau maka kabulkan. Selesai. Boleh berdoa, ya Allah kau tahu apa yang ku mau kasih mak. Selesai, amin. Boleh. Daripada bahasa Arab tidak tahu artinya. Boleh bu, boleh. Misalnya ibu-ibu, ya Allah, engkau yang maha menjaga. Jagalah suami saya Allah. Tidak mungkin saya bisa menjaganya 24 jam. Maka saya mohon kepadamu ya Allah. Jagalah lindungi suami saya. Amin ya rabbal alamin. Tutup lagi dengan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai. Ustaz, kenapa selesai berdoa begini Ustaz? Ini hanya tambahan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa di sini Ustaz? Ya kan nyambung. Masa kita berdoa amin ya rabbal alamin? Kan tidak nyambung. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Sudah dilakukan semua itu? Ya. Saya rajin berdoa Ustaz. Betul rajin berdoa. Tapi di mana dia berdoa? Di status Facebook. Mudah-mudahan temanku menang pilkada ya Allah. Tapi di Facebook. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Di mana berdoanya? Selesai sholat. Minta kepada Allah. Supaya cepat doa dikabulkan. Selesai semuanya. Maka disunnahkan kita sedekah. Ya, sedekah. Nah, bagaimana cara misal sholat hajat malam. Misalnya ya, ada ibu-ibu yang suaminya mulai lain-lain. Ya Allah, saya lihat suamiku mulai lain-lain ya Allah. Tidak mungkin saya bisa jaganya 24 jam. Engkau yang maha menjaganya ya Allah. Saya periksa HP-nya ternyata 2 kartunya ya Allah. Ya Allah, lindungi suami saya dari wanita jahat. Ini ada duit saya 2 juta ya Allah. Tolak bala saya berikan ke anak yatim. Mudah-mudahan 2 juta ini suamiku tertolak dari bencana. Bismillah. Boleh begitu. Yang jadi masalah kalau suami juga berdoa di sebelah tengah. Ya Allah capek sudah saya lihat istri saya marah-marah aja kerjanya ya Allah. Ini ada duitku 2 juta. Tolak bala ya Allah. Mudah-mudahan tolak bala 2 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Boy, bingung malaikat yang mana dikabulkan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Akhirnya setelah berdoa dan doa sesuai dengan sunnah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Nah, berbaik sangka. Ternyata apa yang kita minta tidak dikasih Allah, berarti bukan itu yang terbaik. Saya dulu tamat SMA mendaftar tentara. Mau jadi akabri penerbang. Ternyata begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Tidak lulus jadi tentara waktu itu. Teman saya jadi polisi yang saya temani mendaftar. Reserse. Dia sekarang sudah 2 bunga pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih saya bisa ceramai semua tentara dan polisi sampai ke bintang 4. Allah kasih yang terbaik. Kepada saudaraku yang punya hajat Desember ini, ikhtiar saja, berdoa saja. Setelah selesai semuanya Allah berikan yang terbaik. Sangka baiklah. Insya Allah Allah mengabulkan doa kita. Bukan sesuai dengan keinginan kita, tetapi sesuai yang Allah nilai terbaik buat hambanya. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misrun, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Sebelum sholawat kita lanjutkan, alhamdulillah sudah kita mendapatkan audio yang bagus dari Solo. Kita berdoa dulu. Untuk doa ini kami mohonkan kepada Al-Mukarram, ayah kita, Guru Bangil, kepada beliau waktu dan tempat kami. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya baca doa, baik kita baca bersama Ya Latif 129. 129 Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Latif, 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 Latif. Allah Latif, Ya Latif, Syukur Aziz. Allahumma ya Muhammad wa radina Muhammad fina wa alaina sakhir lana kulla syai'in madika mimma fi barika bahrika rabbul alamin ala yakuna mimma anta yakuna fi kaunin syai'un mutaharikun aw sakun syai'un takun zahirun abatun ila sakhartaha li yakuna ta'amri barika barakati ismika al-latif nuhnin ya Allah ya hayyu qayyum inna ma'amurun ilahana juduka dana alaika wa sanaka wa manaka ashku ilaika ma la yafa alaika wa as'aluka ma la yafa an su'alika ilmuka bihalina yughna an su'ali ya farija kun qurbin qarbahu wa farij anna wa ma anna fihi ya man nasa bi ghaibin فأنتظره ولا نائم ويقظه ولا بغافل ونبه ولا بآسن وذكره وأبا عزير يا علما باليمنة وغنيا عن تفضيل يا سامعا القول والكيل كفى علمك المقال وانقطع الرجاء إلا منك وتعال يا خبرة أمال يا إلا فيك يا ذي استدت الطرق إلا إليك يا مفضال يا الله يا سميع مجيب يا سميع بصير يا مجيب اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمة الرحيم ويسر لنا رزقنا ويسر لنا من الفاتحة بعلمنا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ربنا تقبل وتب علينا ربنا آتنا من حبل العلم العز وسيدنا ربنا تقبل الله منكم. Terima kasih Ayahanda. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan sholawat bersama Habib Syekh di Solo. Alhamdulillah kita mendapatkan audio yang bagus. Kepada beliau disilakan. Alhamdulillah, minta maaf tadi terputus. Dan alhamdulillah ini kita akan melanjutkan salawat sampai mahallul qiyam, insyaallah tidak lama. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هلا بمحمد ذلك الفضل من الله
الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ينهنا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هلانا 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 صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة سلام 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 تعيين يا غرامي الله يا الله يا الله يا رسول الله يا يوم الجبين ويا من جاء بحق المبين رسول الله يا يوم الجبين ويا من جاء بحق المبين صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله يا الله بإني يا صفات العالية قائم من بنا أريد عادية الله يا الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم
Ini manusia idolaku, manusia yang ku cinta. Muhammad Maula ya Salaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam الأجل بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي saudara kami Haji Marda Imam hingga Rabbal Alamin. Salawatullah alaika fatarabu ya halal matani fazadul yawmani gharrat wastadi'u bijamalin فاقفل حسنك فأمر على الله يا نبي سلام يا الله sembuhkan penyakit kami, sembuhkan penyakit guru-guru kami, sehatkan guru kami, astagfirullah Alhamdulillah, dan sehatkan semua orang tua kami, kabulkan semua hajat semua hajat kaum muslimin dimanapun mereka berada ya Allah. البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا جمعا فاخر المحمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل يا سوره العد إذ حبانا بوجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا بك يا رسول الله مرحبا بك يا حبيب الله مرحبا بك يا سيدي يا رسول الله مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل
إليه يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار الخير مكحل يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرار الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا يا سليات الوداع تبشر علينا بدعا مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد يا ربي صل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا عابد سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waj'alna ya Rabbi fil husni hasini min jami'il balaya wa fil hirzil makini min adh-dhunubi wal khataya wa adimna fil amali bi ta'atika was sidqi fi khidmatika qa'imin wa idza tawaffaytana fatawaffana muslimina mu'minin wa khtim lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Jadikan malam hari ini adalah malam ampunan bagi kami dan bagi semua ya Rabb orang-orang tua kami dan guru-guru kami dan bagi semua saudara-saudara kami yang mengikuti acara di malam hari ini. Ampunan khususan untuk Bapak Haji Maming ya Rabbal Alamin. Dan ampunan bagi keluarga besarnya dan bagi ya Rabb keluarga besarnya ya Arhamar Rahimin. Ampunilah dosa kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Ya Rabb jadikan malam hari ini malam kabulnya semua hajat kami dan semua yang mengikuti acara ini. Ya Rabb jadikan malam hari ini adalah malam kabulnya hajat saudara kami Bapak Haji Mardani Maming ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb panjangkan umur guru-guru kami terutama yang hadir di acara ini ya Rabbal Alamin, terutama sesepuh kami guru kami Ustaz Kashful Anwar ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah para habaib kami yang hadir, para tuan-tuan guru yang hadir, panjangkan umur mereka semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu meningkatkan iman dan takwa. Ya Rabb jadikan anak cucu kami min ahlil Quran, min ahlil ilm, min ahlil khair, min ahlis sunnah wal jamaah. Ya Rabb selamatkan semua ulama-ulama kami, selamatkan terutama ya Rabb saudara kami ya Rabb Ustaz Dahsyat Latif ya Arhamar Rahimin. Berilah kepadanya kemampuan dan kekuatan dalam berdakwah ya Arhamar Rahimin. Lindungilah ia ya Rabbal Alamin dari segala macam fitnah ya Allah ya Rahmanu ya Rahim.
Allahumma ya Allah jadikan malam hari ini malam gembira bagi semua umat Nabi Muhammad. Kegembiraan pula bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam memandang kami sebagai umatnya ya Rabbal Alamin. Jadikan Rasulullah pemberi syafaat bagi kami ya Allah. Pemberi syafaat bagi kami ya Allah. Pemberi syafaat bagi kami ya Arhamar Rahimin. Dunia maupun akhirat nanti. Allahumma ya Allah amankan dan selamatkan negeri yang kami cintai ini. Amankan dan selamatkan Batu Licin ya Arhamar Rahimin. Jadikan semua yang kau tentukan nanti adalah yang terbaik untuk kami dan mereka semua ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami yakin engkau akan memilihkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tepat untuk kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabb jagalah semua ya Rabb penduduk negeri ini dari segala macam fitnah, fitnah di dunia, fitnah di syaitan, fitnah di dajjal, fitnah di zaman dan fitnah-fitnah yang lain ya Allah. Selamatkan ya Arhamar Rahimin bangsa kami ini dari segala macam fitnah ya Rabb dan penyakit serta wabah yang ada ini. Allahumma rfa'annal bala wal waba wal fitan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassa wa sa'ilal buldanil muslimin ammah. Ya Rabb di malam hari ini saudara kami Haji Ahmad Dhani Maming ya Rabbal Alamin mempunyai hajat untuk mengumpulkan kami semuanya ya Rabb untuk mendoakan orang-orang tuanya, mendoakan keluarganya dan mendoakan semua bangsa ini ya Arhamar Rahimin tanpa terkecuali. Ya Rabb jadikan kami saling menyintai karenamu, saling menyayangi karenamu ya Arhamar Rahimin. Bukalah hati-hati kami ini ya Rabb hingga kami ini merasa nikmat dalam kehidupan ini, merasa bahagia dalam kehidupan ini. Panjangkan umur kami dalam ketaatan selalu kepadamu dan selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Akhiri usia kami semua dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Di acara ini pula kami berdoa untuk orang-orang tua kami dan guru kami yang telah meninggal dunia, terutama yang baru meninggalkan kami Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf dan para romo-romo kiai dan para kiai kami. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waskinhumul jannah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin ya rabbal alamin. Ya Allah jagalah semua ulama-ulama kami. Bimbinglah kami dan mereka semua di jalan yang kau ridhai. Bimbinglah kami dan mereka semua di jalan rahmat ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb jagalah ulama-ulama kami dari fitnah dan dari hal-hal yang tidak diridhai ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah dan apapun yang diniatkan oleh Bapak Haji Mardani Maming bisirdil Fatihah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya ulun mohon maaf kalau ada ucapan atau hal-hal yang kurang berkenan dan tadi ada sedikit gangguan-gangguan teknis. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dapat berjumpa kembali di tahun baru 2021 di Januari insya Allah di Batu Licin bersama Yayasan Haji Maming ini insya Allah mudah-mudahan. Assalamualaikum Ustaz Kashful. Assalamualaikum para guru-guru. Assalamualaikum para habaib. Assalamualaikum Haji Mardani. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa semuanya. Ustaz Kafsul sehat terus insya Allah. Guru Ghafar insya Allah sehat. Para habaib yang tidak dapat saya sebutkan. Masya Allah rasanya hati ini kepingin kumpul di situ. Ustaz dahsyat. Masya Allah juga tadi ceramahnya. Mudah-mudahan semua yang kita rasakan di malam hari ini selalu bisa dapat kita rasakan dan terus meningkat. Meningkat kebahagiaan dan kenikmatan ini sampai yaumul qiyamah. Ya Rabb insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Wal afu, mohon maaf atas kekurangan dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibuna. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Acara yang ketujuh yaitu acara tahlil. Untuk tahlil ini kami mohonkan dengan segala hormat kepada Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu Al-Mukarram Ayanda K. Haji Fadli Muiz. Kepada beliau waktu dan tempat kami mohonkan.
الفاتحة إلى ضرورة سنة رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول المهاجر مع رسول الله المهاجر محمد بن إنسى الباقي مقدم محمد بن علي بن علي وأصولهم وفروعهم سمي رسوسا صاحب النية وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله لا إله إلا الله. 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 لا إلا الله. لا إله 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. على النبي صلى الله إلا الله. على النبي صلى الله. لا إله إلا الله. على النبي سلام الله. لا إلا الله. على النبي سلام الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم.
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفعلنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك هادية واصلة ورحمة نازلة صدقة متقبلة نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمهندسين والقراء والمبصرين والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آل كل وصحابة وكرابة والتابعي تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى الفقيه المقدم محمد بن علي بعدوي عبد الرحمن سكاب بسم الله الرحمن بكر سكران عبد الله العيد بسم الله الرحمن بعمر مهدر بسم الله بعمر بن عبد الرحمن الطاس بسم الله الرحمن الشيخ علي بار بسم الله الشيخ بولو محمد بن محمد الغزالي بسم الله الشيخ أبي أسد البستامي بسم الله الشيخ عبد القادر الجيلاني بسم الله الشيخ عبد الكريم محمد سمن المدني بسم الله الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري بسم الله الشيخ عبد الصمد الفلمبني بسم الله الشيخ أسماء الأنوار بن حجي إسماعيل زين بن حجي صاحب زين بن حجي عبد الصمد الشرنا عبد المغرب إلى حضرة أبي والشيخ محمد زين عبد الغني خصوصا أيضا إلى روحي حاجي مامين بن حجي الرحيم ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وخصوصا إلى روحي حبيب طاهر بن حبيب عبد الله الكب وصولهم وبروهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم أنوارهم أسرارهم بالدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح من ضاجهم وقربهم من أمة المسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة من لهم ولا دائر لهم اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتدالنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا المطهين في غفلة ولا تأخذنا على قرة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليه يا حي وأمتنا عليه يا مؤمن وبعثنا من قبورنا يا بعيز وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين دعوهم فيها سبحانك اللهم تهدم بها السلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Dengan berakhirnya tahlil tadi, maka berakhir acara kita malam hari ini, yaitu sholawat dan doa. Ribuan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada para habaib, para guru-guru yang berhadir. Mudah-mudahan dengan kehadiran guru-guru kita para habaib, insya Allah hajat-hajat dari Bapak Mardani Haji Mami akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pembawa acara, mari kita menutup acara ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian rangkaian acara salawat dan doa malam ini. Semoga acara kita malam hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ulun selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran para pian-pian beratan. Jazakumullahu khairal jaza, dan mohon maaf jika ada terdapat kesalahan dan kekhilafan selama memimpin acara. Semoga kita bertemu kembali di acara-acara berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.